Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Yang pertama, A. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang B. Tujuan teks deskripsi. Menurut Uttaradewa tahun 2007, tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. 2. Menjelaskan secara mendetail dan melibatkan panca indera. 3. Berusaha membuat pembaca dan mendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. 4. Melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. 5. Kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. D. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna, nama, dan pernyataan umum. Deskripsi. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misal bagian, komposisi, warna, dan kesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar, misalnya, penulis membandingkan suara burung merak dengan suara jenis burung berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Ada beberapa jenis pengembangan teks deskripsi, yaitu berdasarkan ruang, anggota-anggota bagian objek, proses sesuatu berlangsung, dan fokus penulisan. Tiga, kesimpulan. Tahap terakhir adalah kesimpulan yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh ataupun tidak. Contoh teks deskripsi. Jam tangan. Jam tangan merupakan suatu aksesoris yang dipakai pada pergelangan tangan. Sama halnya seperti memakai gelang tangan. Namun, aksesoris jam tangan satu ini jauh lebih efektif serta fungsional. Tak hanya itu saja, jam tangan juga bisa dipakai sebagai alat pendukung penampilan. Pada jam tangan terdiri atas dua bagian berbeda, yakni bagian kepala dan pengingat. Seluruh bagian pada jam tangan memiliki peran penting sendiri-sendiri.
meskipun sebetulnya bagian paling utama berupa bagian kepala jam itu sendiri. Di bagian kepala jam, secara garis besar terdiri atas dua jenis tampilan. Tampilan pertama berupa tampilan klasik yang memiliki jarum analog. Sementara tampilan yang kedua berupa tampilan digital, di mana tampilan digital ini telah dilengkapi dengan menggunakan layar LCD. Kadang juga ada yang memakai lux analog serta lux jam digital. Baik jam analog maupun digital, kadang juga telah dilengkapi dengan kalender serta hari. Pada bagian samping, ada sebuah tombol guna mengatur waktu. Sementara di bagian pengikat memiliki desain yang variatif. Ada yang memakai pita, karet, magnet, kulit, dan yang lainnya. Sebagai aksesoris yang fungsional, sekarang jam juga sudah menjadi salah satu benda yang inovatif. Bahkan sudah terdapat smartphone yang memiliki ukuran sebesar jam tangan. Cara memakainya pun sama dengan memakai jam tangan. Lalu, pada jam tangan juga sudah dilengkapi dengan fitur waterproof, sehingga tak mudah mati walaupun terkena air serta sangat aman untuk dipakai ketika hujan ataupun berenang. Oleh sebab itu, fitur waterproof dalam jam ini menjadi fitur favorit. Bahkan juga menjadi fitur utama yang harus ada pada setiap jam tangan.